orang pilihan. Kalau Kristen progresif tidak mengerti tentang doktrin pemilihan ini, sehingga dia terlalu baper. Kristen progresif itu selain tidak menghormati Alkitab sebagai firman Allah, Kristen progresif itu hanya berdasarkan pengalaman, perasaan, Pak. Kristen ini bukan rasa-rasa, emang makan rasa. Semua perlu diuji dengan Alkitab. Iya dong. Kalau omongannya itu manusia itu suka mendengar yang dia suka denger aja. Iya. Kalau nggak suka denger, ya nggak didengar kan gitu sama dia. Alkitab ngomong jangan Padahal yang dia nggak suka tuh yang justru mau menyelamatkan dia. Iya harusnya. Makanya Paulus bilang banyak yang suka dongeng dan tutup telinga untuk kebenaran. Itu Kristen progresif suka dongeng. Salam dongeng. Dari Mel Atta. Oke. Kenapa orang bisa percaya Yesus? Karena dipilih. Bukan saat percaya baru dipilih. Dipilih dulu. Suatu saat dia akan percaya. Luar biasa. Kisah Para Rasul 13 ayat 48 sebagai contoh aja ya. Kenapa orang-orang di situ menjadi percaya? Kisah Para Rasul 13 48. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah itu yang non Yahudi atau istilah Yahudi kafir. Terus Dan mereka memuliakan firman Tuhan, dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. kenapa mereka menjadi percaya? Karena ditentukan Allah untuk hidup yang kekal. Makanya itu bandingkan dengan Efesus 1 ayat 4, 5, 6. Jadi saya berkhotbah ini banyak orang bertobat, tapi karena tahu ayat itu pendeta tidak boleh sombong. Sebenarnya kita menginjil ini termasuk video kita ini, kalau ada yang nonton dan bertobat, kita nggak usah sombong. Tuhan pakai kita untuk menunjukkan inilah orang-orang pilihan Allah yang kemudian dipertobatkan melalui podcast kalian. Yes. Bagus banget jadi opening. Kena ulti langsung. Oke guys, kembali lagi di podcast kami Nilai Kristen. Kita masih kedatangan bersama hamba Tuhan yang sungguh luar biasa. Bisa lihat nonton part sebelumnya. Jadi bersama dengan pendeta Mel Ato, kita sekarang lanjut ke part 2. Mungkin pembahasannya agak sedikit berbeda, tapi yang ini pasti nggak kalah seru sama yang sebelumnya. Oke, sebelumnya kita akan berdoa dulu. Silakan Kiri pimpin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih kami boleh kembali lagi di part 2 hari ini Tuhan. Biarlah pembahasan kami bisa memberkati banyak orang. Biarlah hikmat, kebijaksanaan boleh ada pada kami. Tuhan sertai kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, amin. Oke, di episode sebelumnya atau part sebelumnya kita membahas mengenai kenapa harus Kristen. Nah, ini akan ada lanjutannya dari pembahasan sebelumnya. Mungkin ada sedikit twist yang berbeda atau yang pasti lebih asik juga. Jadi sama-sama kita bahas. Oke, kita lanjut Pastor Melato. Siap. Terakhir kan kita membahas mengenai kenapa harus Kristen. Kemudian ada ya tentang ikan laut lah dan lain sebagainya. Kalau yang pengen tahu lebih jelas silakan nonton part sebelumnya. Nah, kalau ini pertanyaan gitu. Di kekristenan sendiri, kita nggak bicara agama yang lain dulu ya. Di kekristenan sendiri sebenarnya banyak orang juga bingung karena kena pengajaran atau doktrin yang mereka itu jadi merasa Kristen tuh yang benar yang mana. Nah gitu, karena kan mungkin bukan agak lagi, sudah banyak omongan-omongan dari luar tentang kekristenan yang itu bikin orang tuh mulai keliru gitu, atau mulai salah, atau mungkin itu yang benar. Nah kita nggak tahu gitu. Jadi muncullah isu-isu yang baru kayak contoh, oke langsung sebut aja lah, ada Kristen progresif. Oke. Nah dulu Kristen cuma 2, Protestan, karismatik. Ada tiga. Itu yang kita semua tahu kan. Orang nanya bedanya Kristen Protestan sama yang satunya itu apa sih? Ya kita kan gampang jawabnya cuma dari cara ibadahnya aja lah, tuntunan ibadahnya. Nah sekarang muncul lagi nih Kristen yang lain lagi. Nah itu gimana menurut Pastor Melato itu beda atau mungkin sama? Nah, kita siap. Jadi memang ada istilah perbedaan, tapi juga ada
perbedaan, ada pertentangan. Berbeda belum tentu bertentangan. Tapi kalau bertentangan Sudah pasti. itu sudah pasti berbeda. Oke, berbeda belum Jadi tentu kalau sekedar bertentangan. beda sih Oke. gak ada masalah ya. Misalnya cuma beda liturgi, ya kan? Oke. Kalau yang Kristen gereja-gereja suku seperti Gemit, kalau di NTT Gemim, kalau di Manado, Iya. atau Protestan apalagi di Maluku. GPM Ya, GPM. atau HKBP. Menurut saya nggak ada masalah, itu kekayaan dalam Kristus. Orang beribadah tenang, himne istilahnya. Ya, lalu lagu-lagu kidung jemaat, nggak ada masalah menurut saya, itu kekayaan dalam Kristus. Bahkan saya tahu gereja-gereja yang Protestan itu seperti Gemit misalnya. Kalau kami kan di NTT, Gemit itu juga tidak alergi lagi dengan ibadah tepuk tangan, angkat tangan, enggak alergi. Bahkan ada liturgi khusus. Ada salah satu gereja atau mungkin kebanyakan gereja di minggu keempat itu sudah ibadahnya pakai full musik. Jadi mereka tahu bahwa itu bukan sesuatu yang paling prinsip dan tidak ada yang bertentangan di situ. Karena ada ayat suruh bernyanyi, tepuk tangan, tapi ada ayat juga bilang jadilah kamu tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi itu semua ada di Betul, kitab betul, suci. betul. Tetapi kalau sudah pertentangan, nah ini repot. Oke. Pertentangan, misalnya pertentangan. Yang satu Kristen bilang selamat hanya karena percaya Yesus. Yesus adalah satu-satunya jalan. Yang lain bilang enggak. Yesus salah satu jalan. Bukan satu-satunya. Nah, ini iya. udah bertentangan. Ini bukan beda Ayatnya lagi. di mana? Satu-satunya salah satunya. Yesus salah satu. Berarti ada jalan lain harusnya. Iya, iya. Iya, banyak jalan menuju Roma, Banyak Kristen banyak yang jalan ajar menuju begitu. surga katanya. Banyak Kristen yang ajar begitu. Kristen liberal mengajarkan itu. Dan progresif itu adalah perkembangan dari Kristen liberal. Oh, berarti udah lama dari dulu. Dia dari 1900-an 1990-an awal kalau nggak salah ya. Tapi sekarang aja kalau nggak salah loh ya. Sekarang aja baru heboh. Kalau dia orang nggak percaya Yesus juga nggak apa-apa, bisa selamat. Kalau Kristen progresif ya. Makanya beberapa oknum pemegang doktrin ini kan sempat bikin heboh Indonesia. Iya, Dan saya salah satu iya. yang mengkanter. Iya, Saya salah satu yang mengingatkan dengan penuh kasih sebenarnya. Ya. Maksudnya kasihnya dengan yang Ya, tapi lihat followers mereka tuh banyak, Pak. Ada yang 1 juta, Ya. 1 juta lebih. Ya. tapi ada yang mendukung itu, Pak. Iya. Ada yang mendukung itu. Karena secara logika masuk. Iya. Masuk. Yang mendukung itu yang nggak suka Kristen itu. Oh enggak, dia Kristen. Dia Kristen, tetapi seakan-akan bahwa apa yang ya ada oknum yang menyampaikan ya Pak. Ada yang menyampaikan bahwa kalau ya pernah saya dengar di podcast tuh kalau kalau berbuat baik tapi tidak masuk surga, ya saya ikuti aja deh. Nah, gitu. Bahkan ada sampai gini, Pak. Mereka buat video di TikTok kayak, kamu dari mana? Saya agamanya ini. Ya masuk, tapi ingat Iya, jangan pintu. jangan beribut. Jangan ribut ya. Ingat ya. Kenapa doang 20? Soalnya orang Kristen pikir surganya dari mereka sendiri. Nah, Jadi menurut Bapak- seakan-akan bahwa memang ya kalau saya kaitkan tadi bahwa berarti ada yang tadi Bapak bilang salah satu jalan berarti ada jalan lain sehingga mereka semua berkumpul di satu lingkungan situ. Ya. Itu loh. Jadi memang kenapa demikian Kristen progresif itu menganggap tanpa percaya Yesus orang bisa selamat karena memang mereka ternyata setelah dicek mereka itu tidak menghormati Alkitab sebagai firman Allah. Mereka meragukan otoritas Alkitab sebagai firman Allah. Jadi Alkitab ini bukan firman, mereka bilang bukan. Kalau Kristen yang sejati kan percaya Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu Ya. seluruhnya firman. Iya, betul. Itu harusnya begitu. Kalau Harusnya Kristen begitu. progresif tidak. Terus Alkitab itu apa? Pokoknya hanya ya buku-buku kayak levelnya kayak buku-buku rohani. Wow. Kalau saya tulis buku misalnya buku Mel Atok, preman jadi pendeta sebagai bacaan. Buku saya bisa jadi penuntun. Nah, ini kacau.
Jelas itu fatalis yang saya lihat terjadi di kubu Kristen progresif. Makanya saya pribadi berani bilang Kristen progresif itu sesat. Demi kebenaran harus Kalau saya berani itu tabrak maju. dan saya akan Nggak tegas ngomong. mengatakan itu sesat. Mereka berkata gini, Pak, Alkitab itu seringkali dia bertentangan. Nah, tapi kan kalau kita belajar, Alkitab itu sudah dikanonisasi, bahkan ada ineransi Alkitab atau ketaksaan Alkitab. Bahkan sebenarnya perjanjian baru, perjanjian lama itu sebagai satu benang merah. Nah, tanggapan Bapak bagaimana nih kalau mereka bilang bahwa Alkitab ini bahkan sering bertentangan? Misalnya lah, Salomo punya istri berapa? 1000. Nah, apakah kita harus itu kan bukan sebagai pengajaran, itu sebagai informasi, jangan bahkan jangan ikut itu gitu loh, Pak. Nah, ini bagaimana, Pak? Yang bertentangan bukan kitab suci, otaknya. Otaknya udah saya Itu jawabanmu sudah jelas. Yang bertentangan kuliah itu. otaknya. Jadi harus perbaikinya harus di sini, Pak. Harus di sini yang diperbaiki. Ininya cara tafsirnya Ya. yang kacau. Jadi yang bertentangan pikirannya, bukan kitab suci. Kitab suci itu kan sumbernya Roh Kudus. Tidak mungkin Roh Kudus bertentangan dengan dirinya sendiri. Iya. Itu tidak mungkin. Allah itu tidak mungkin tidak bercabang. Betul. Tidak mungkin. Saya ini pernah dengar, sorry saya potong. Iya. Saya tuh pernah dengar omongan juga kayak gini. Alkitab itu yang nulis manusia. Manusia itu bisa salah. Meskipun yang ngomong Tuhan, kalau waktu nulis dia ngantuk gimana? Loh ini ada loh Pak yang ngomong kayak gitu. Loh ada. Jadi itu kayak ya terus apa gitu loh. Terus apa buktinya kalau yang nulis itu nggak ngantuk atau nggak salah atau nggak keliru? Karena kan bahasa dari waktu pertama kali ditulis diterjemahkan begitu banyak sampai jadi yang ada di kita sekarang berbeda. Bisa berbeda. Nah itu akhirnya ada omongan juga, ya ngapain? Nah gitu. Kalau emang itu nggak pasti, lo translatannya orang-orang, Google Translate aja bisa salah, gitu. Ya, gitu. Iya, jadi memang konsepnya Kristen soal kitab suci itu kan, penulis Alkitab itu kan ada 40 orang. Ya. Penulis pertamanya Musa, penulis terakhirnya Yohanes. Dalam kurun waktu kurang lebih 1500 tahun, dan tulisan asli mereka itu namanya autograf. Autograf. Oke. Oh iya, Autograf ya, itu yang ditulis, ada yang di papirus, ada yang di perkamen. Lalu kemudian disalin manuskrip demi manuskrip, salinan demi salinan. Yang ada pada kita sekarang itu kalau nggak salah itu salinan ke 24.000. Terjemahan baru sekarang, Pak. Ya, 24.000 lebih ya. Nah, tetapi kita percaya bahwa ini harus dibuka di sini, nggak ada masalah. Ini Iya, Kristen nggak harus apa-apa, dewasa nggak apa-apa. bahwa yang tidak mungkin salah itu autografnya. Pada yang pertama. Ulang, ya autografnya itu yang nggak mungkin salah. Salinan pasti ada salah karena begini, bahan-bahannya itu kan bahan papirus itu kan mudah hancur. Makanya kalau Anda baca di Alkitab ada ayat-ayat yang ada tanda kurung tegak. Saya kasih contoh beberapa. Matius 6 ayat 13 yang doa Bapa kami itu Ya, ada ya. tambahan doksologi. Oh yang di bawahnya, ya. Dan ini sangat teologis banget. Cuman ya Kristen harus tahu lah, santai Iya, aja. nggak apa-apa, Dan nggak itu nggak ada masalah buat kita. Kristen sejati tidak terpengaruh dengan persoalan itu. Karena kalaupun ada kekurangan dalam salinan, itu tidak berkaitan dengan doktrin mendasar. Palingan masalah angka lah, itulah. Itu memang ada di kitab suci kita ada. Ya. Dan Kristen tetap mempercayai bahwa sekalipun salinan bisa ada kekeliruan, tetapi tetap tidak yang mendasar. Jadi begitu. Kan orang-orang kayak gitu, kayak misalnya urusan Salomo lah, kawin mawin apalah, kan yang menentukan kita masuk surga ini, kecuali ada doktrin-doktrin yang bertabrakan. Satu ayat Lukas bilang Yesus Tuhan, Markus bilang bukan. Nah, Ini ya baru itu langsung angkat buang Alkitab aja, nggak usah pakai lagi. Tapi faktanya yang begituan nggak ada. iya. Jadi ini kejujuran. Orang Kristen harus jujur. Kalau di gereja tempat saya udah ajar ini. Oh. Dan jemaat udah terbiasa biasa aja. Dengan gayanya soalnya. Iya. Betul. Kita nggak bisa tunjukin untuk membuktikan bahwa Kevin ini manusia atau bukan. Oke. Kita mesti munculkan Adam di sini. Mau ambil Adam di mana sekarang? Adam yang ini bisa, Pak.
Iya, tapi supaya iya, membuktikan iya, Kevin ini manusia asli bukan sih? Keturunan Adam bukan sih? Mel Atok ini keturunan Adam bukan sih? Adam tuh betul-betul matanya dua, lubang hidungnya dua, mulutnya Taunya satu. dari mana? Taunya dari mana kan? Harus cari Adam. Nah, Adam udah nggak ada. Nah, autografi itu juga memang udah nggak ada. Oh, oke. Berarti based on belief gitu ya. Didasari percaya dulu gitu. Percaya, dan memang bisa dibuktikan. Dan kita juga Kristen itu tidak ada kepalsuan dalam artian begini, kenapa di dalam kitab suci kemudian diberi tanda kurung tegak? Itulah kejujuran orang Kristen. Entah lembaga Alkitab, para penafsir, mereka tidak mau membohongi umat. Hanya banyak umat yang tidak tahu arti dari tanda kurung itu. Makanya saya pada iya, kesempatan iya, iya. ini Ini justru mungkin juga- itulah kejujuran. Kita juga baru tahu. Iya, bahkan ada Sebenarnya kalau mau cek dokumen-dokumen yang lain itu juga banyak masalah di situ. Yang namanya turun temurun. Ya, betul. Iya. Makanya ini tidak terlalu soal sih menurut saya. Dan seorang pakar, saya lupa namanya, dia mengatakan itu kekurangannya mungkin cuma 0, sekian persen. Oh. 0, sekian persen. Dan yang kurang itu pun diproteksi oleh Allah sehingga tidak mungkin menimbulkan kesalahan yang fatal. Yang penting berarti yang penting isinya tetap artinya sama. Betul. Meskipun translationnya bisa berbeda. Bisa beda. Makanya kenapa pendeta-pendeta juga kadang-kadang khotbah dia pakai terjemahan ini, tapi dia juga bandingkan dengan King James atau New International Version atau Revised Standard Version dan lain sebagainya, dengan tujuan untuk mendapatkan satu arti yang komplit. Itulah kekayaan dalam Kristus sih. Kalau Kristen sih tidak seperti pandangan orang lain. Jadi jangan melihat Kristen dari kacamata orang lain. Iya. Nah itu Nggak dia. nyambung. Dan itu ini dia. saya tambahkan Itu aja. dia. Kalau ada orang yang beralasan macam-macam, ngapain sih baca Alkitab begini-begini? Saya sih simpel aja. Itu dua kemungkinan aja ya. Itu orang belum bertobat dan kemudian dia akan bertobat, atau memang dia tidak dipilih. Oh. Pusing amat. Oh, ya. Jadi memang ada orang. Jadi kita ini sebenarnya yang percaya ini Orang dipilih. So pastilah. Haleluya. Di ayatnya banyak. Oke, Kenapa orang bisa percaya Yesus? Karena dipilih. dipilih. Bukan saat percaya baru dipilih. Dipilih dulu. Suatu saat dia akan percaya. Oh. Luar biasa. Oke, yang ini baru. Oke. Pernah ada Alkitab kan di sini? Saya suruh baca Alkitab. Di handphone ada. Handphone suci. Baca Kevin. Handphone suci. Di mana nih? Kisah Para Rasul 13 ayat 48 sebagai contoh aja ya. Kenapa orang-orang di situ menjadi percaya? Kisah Para Rasul 13 48. ayat 48. Oke. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah itu yang non Yahudi atau istilah Yahudi kafir. Terus Dan mereka memuliakan firman Tuhan, dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. kenapa mereka menjadi percaya? Karena ditentukan Allah untuk hidup yang kekal. Makanya itu bandingkan dengan Efesus 1 ayat 4, 5, 6. Jadi saya berkhotbah, ini banyak orang bertobat, tapi karena tahu ayat itu, pendeta tidak boleh sombong. Sebenarnya kita menginjil ini, termasuk video kita ini, kalau ada yang nonton dan bertobat, kita nggak usah sombong. Tuhan pakai kita untuk menunjukkan inilah orang-orang pilihan Allah yang kemudian dipertobatkan melalui podcast kalian. Yes. Wah, mantap yang gitu tadi. Baik yang Iya. Itu orang-orang Kalau pilihan. Kristen progresif tidak mengerti tentang doktrin pemilihan ini, sehingga dia terlalu baper. Kristen progresif itu selain tidak menghormati Alkitab sebagai firman Allah, Kristen progresif itu hanya berdasarkan pengalaman, Perasaan, Pak. Kristen ini bukan rasa-rasa, emang makan rasa. Semua perlu diuji dengan Alkitab. Iya dong. Kalau omongannya itu manusia itu suka mendengar yang dia suka dengar aja. Iya. Kalau nggak suka denger, ya nggak didengar kan gitu sama dia. Alkitab ngomong jangan Padahal yang dia nggak suka tuh yang justru mau menyelamatkan dia. Iya, harusnya. Makanya Paulus bilang banyak yang suka dongeng dan tutup telinga untuk kebenaran. Itu Kristen progresif suka dongeng. Salam dongeng dari Mel Atok. Ya,
luar biasa. Ah, ini bagus banget jadi opening. Kena ulti langsung. Dikasih ulti. Langsung di ulti. Langsung di Memang ulti. kalau orang sudah pada dasarnya pada mau jalur benar, apapun dia tabrak itu. Tabrak. Apa mau di muka dia tabrak. Makanya ada yang bilang jadi pendeta ini harus gila-gila untuk kebenaran. Iya, karena kan kita juga bicara di atas kebenaran. Iya. Iya. Meskipun ada orang bilang yakin lah yang kamu yakini itu benar. Karena kan semua based on belief ya, semua berdasari kepercayaan. Yakin yang kamu percaya itu benar. Nah, semua kan akhirnya berpikir secara logika. Bahkan kalau ya kita bisa bilang Tuhan itu di luar logika. Mau mikir gimana? Iya. Kayak ya penciptaan lah, basic, yang paling basic penciptaan. Gimana coba manusia buat yang penciptaan gitu? Dari tidak ada menjadi ada. Iya, bukan karena kita itu pernah diajarin gini, Besar. Kalau manusia itu membuat yang ada menjadi ada. Maksudnya yang sudah ada dia invent something yang baru. Sorry, tapi dari basic yang sudah ada. Kalau awal yang nggak ada dia membuat apa kan gitu? Nggak bisa. Nggak bisa. Nah Tuhan itu yang tidak ada menjadi ada. Ya udah itu kelihatan lah itu. Jadi Tuhan itu bagi Kristen bukan tidak masuk akal, melampaui akal. Melampaui akal. Dan pikiran. ketika kita meyakini, memahami bahwa Tuhan itu melampaui akal, justru masuk akal. Nangkap gak sih? tangkap. Masih jadi ibaratkan masih muter di atas nih. Justru masuk akal ketika kita memahami Tuhan itu melampaui akal. Ya namanya Tuhan ya. Oh iya. Masuk. Oke. Ya Oke, masuk akal. kalau dari saya melihat penjelasan Bapak sepanjang ini, Bapak benar-benar ya cinta sama Tuhan. Orang Excited cinta sekali kan butuh alasan, Pak. Kita anak muda sekarang kalau mencintai seseorang tuh pasti butuh alasan. Mencintai manusia kita punya alasan karena begini-begini. Iya. Nah kalau kita anak muda sekarang mau mencintai Tuhan selain alasan baik lain sebagainya, secara pribadi apa yang mendasari Bapak cinta banget sama Tuhan sampai Bapak sebegitu kerasnya untuk Membela. Iya, Membela kebenaran firman Tuhan. Iya. secara pribadi apa? Iya, jadi kalau secara pribadi memang ini tak terhindarkan anugerah, lalu anugerah itu termanifestasi melalui kita membaca, mendengar tentang penjelasan-penjelasan firman ya. Salah satu penjelasan firman tuh saya suka dengan pengalaman Maria Magdalena ya. Oke. Maria Magdalena itu kan dia di saat murid-murid yang berjanji mau setia tinggalkan Yesus, disalib tuh Maria Magdalena ada, Hadir. dikubur Yesus ada. Perempuan pertama yang melihat kebangkitan Maria Magdalena. Kenapa dia begini total? Alkitab mengatakan dia tuh dibebaskan dari 7 roh jahat. Nah angka 7 di dalam alam berpikir orang Yahudi itu bukan harus 7 itu angka sempurna. Jadi mungkin setan yang memegang atau menguasai dan merusak hidup Maria Magdalena sebelum jumpa Yesus itu mengerikan sekali. Saya pernah ketemu orang kerasukan setan minta maaf itu jalan tanpa busana. Dan mungkin Maria mengalami itu tapi tidak ada data eksplisitnya di dalam kitab suci. Makanya ketika dia dibebaskan begitu hebat ya. Dicinta sangat. Nah saya pribadi kan juga mengalami pembebasan dari satu kehidupan masa lalu yang aduh jauh. Saya ini korban bully. Saya ini sering dibully karena lahir dari keluarga miskin, papa dan mama tidak menikah. Saya udah jadi pendeta baru urus mereka nikah. Aduh macam-macam. Lalu saya ini kan sekali, Pak. akibat nakal, akibat miskin, melarat, dibully. Saya mau tunjukkan kepada dunia bahwa saya ini tidak boleh diremehkan. Ya caranya ya saya bacok orang. Saya bacok orang, saya tusuk orang di depan gereja, saya tusuk orang baru selesai ibadah. Jadi dulu saya brutal banget. Ditangkap polisi berkali-kali, tidak pernah bertobat. Sampai kepada ada tahun 99 itu sekitar bulan Mei 1999 ada teman saya bebas dari penjara, dia bertobat di penjara, dipulihkan Tuhan di penjara, benar-benar bertobat. Dia juga kasus penganiayaan, hampir bunuh tapi tepat dia tangani polisi, dia bebas, dia bertobat, dia injili saya bertobat di situ. Jadi saya penginjilannya intinya bahwa kau berharga, kau tidak peduli bilang masa lalumu kotor, kita sama-sama orang kotor, saya diselamatkan masa kau tidak, asal kau datang pada Yesus dan seterusnya. Singkat cerita ya saya bertobat. Di situ dengan dasar pertobatan itu semakin tenggelam mengenal Tuhan. Aduh, saya makin melihat betapa tidak layaknya saya dan betapa luar biasanya Tuhan.
Itu biasanya kita kalau anak Tuhan sejati lihat itu. Betapa tidak layaknya kita dan betapa hebatnya Tuhan. Tapi Tuhan yang hebat nih mau melayakkan kita yang tidak layak ini. Itu yang membuat, aduh, hidupku ini adalah Kristus betul-betul. Mati keuntungan. Begitu. Dan yang paling besar ialah mungkin kita tidak seperti Maria Magdalena atau saya misalnya, tetapi yang paling diketahui bahwa kita ini yang betul-betul percaya Yesus, kita dibebaskan dari neraka. Neraka itu lebih ngeri dari kerasukan setan. Nggak percaya kalau neraka itu ngeri? Coba aja pakai bakar lilin sorong jari 5 detik, itu kan bukan api kekal dan lu bisa atur sendiri. Itu saya bukan coba neraka, Pak. Mencoba melukai diri. Iya, maksud saya kalau tidak percaya bahwa neraka itu mengerikan, coba aja api lilin. Coba ini hal-hal kecil seperti itu. Iya, maksud saya hanya sebagai uji coba supaya lu tahu neraka itu mengerikan, api kekal yang tak terpadamkan. Tapi kadang ya anak muda sih biasanya kayak banyak yang ya karena melihat orang juga, karena orang Kristen yang nggak kayak Kristen, tapi mereka sendiri kayak misalnya kita yang dalam tanda kutip lebih bukan lebih benar ya, tapi emang kita mau mengajarkan kebenaran, mereka nggak percaya karena nggak mengalami. Nah kalau kita bilang ya kamu tunggu mengalami sama Tuhan ya, sometimes kan kita ngerasa kitanya yang mau narik jiwanya lah, kayak masa kamu harus ngalami sakit dulu gitu. Kan kita datang kan emang mau narik jiwa dia waktu kondisi dia lagi baik-baik, kondisi dia lagi oke gitu kan. Daripada dia mengalami hal yang tidak baik baru dia mengenal Tuhan kan gitu. Tapi kadang orang nggak mau gitu. Karena dia belum mengalami sendiri kan gitu. Iya. Nah, itu makanya peran pemberitaan firman penting. Dengan menjelaskan apa itu dosa, konsekuensi dosa. Ya, karena iman itu kan timbul dari pendengaran firman. Tidak perlu orang menjadi seorang yang jahat, kotor, tidak perlu. Lydia itu bertobat di dalam Kisah Rasul 16 ayat 14. Lydia baik-baik, lagi oke, bisnis lagi oke. Dia penjual kain ungu kan. Zaman itu jual kain ungu tuh hanya rohaniwan dan bangsawan yang pakai kain ungu. Sekarang di pasar Atom juga banyak. Iya. Siapapun bisa pegawai kantor pos juga bisa. Oh, security STTAI juga bisa. Betul. Nah, jadi maksud saya pengajaran aja, karena saya sudah lihat banyak orang yang bertobat dalam pelayanan yang kami lakukan. Tuhan pertobatkan dia nggak jahat loh, tapi dengan mendengar firman, di situ Roh Kudus celikan dan sadarkan dia. Kau lihat kau baik-baik ini tidak terima Yesus, kau tetap masuk neraka. Tapi harus buka hati. Pasti ya Roh Kudus bekerja di situ. Iya, harus buka hati dulu. Betul. Emang dari orangnya dulu yang mau menerima. Betul. Nah kalau dia nggak mau, nggak bisa. Begini caranya ngomong kalau buka hati. Kalau kita lihat dari sisi kita, kelihatannya kita, padahal sebenarnya itu pekerjaan Roh. Silakan aja baca itu Kisah 16 ayat 14. Di situ ayat terakhir, ayat di bagian akhir bilang Tuhan membuka hati Lydia. Nah, banyak sekali kita nih berpikir itu kekuatan kita. Tidak, kalau kita belajar sungguh-sungguh Tuhan bekerja. Kembali kepada orang pilihan tadi. Kalau memang Tuhan pilih orang, ya entah siapa, Tuhan pasti bekerja membuka hatinya. Dari sudut manusia kita bilang, oh dia buka hati. Oke, itu karena sudut manusia. Tapi sebenarnya di belakang layar itu ada Roh Allah yang jamah dia. berarti kayak sebenarnya segala hal yang kita lakukan itu sebenarnya Tuhan yang bekerja. Amin. Jadi sebenarnya apa sih manusia ini? Tapi jangan itu diartikan kemudian kita tidak buat apa-apa, bukan. Ya. Makanya saya bilang kita bekerja. Tetapi kalau orang yang betul-betul mengenal firman, tahu kepekaan dengan Roh Kudus, dia akan bilang, betul saya, tapi sebenarnya di balik ini semua anugerah saja. Karena pasti tidak ada celah bagi dia untuk bilang, saya punya kontribusi dikit loh ya. Anak Tuhan sejati nggak mungkin ngomong itu, walaupun dia capek banget. Walaupun dia capek banget. Makanya Paulus bilang, bukan aku tapi dia. Ya, dia tahu betul, Pak. Dia tahu betul. Ya. Ya, semakin besar Tuhan, semakin kita yang Betul. Ya, betul. Keren. Kalau mengenai ya isu yang kita agak kembali ya ke isu yang Kristen progresif itu. Ada ajaran yang kayak misalnya tato lah. Kita kan tato. bicara anak muda aja lah ya. Siap. Tato ini beberapa hamba Tuhan tatoan.
ada yang sudah tatoan terus jadi hamba Tuhan, ya kalau itu kan sudah nggak bisa dihilangin ya. Jadi Ya, sudah. menurut saya nggak usah dihilangkan. Iya, nggak usah dihilangkan. Tapi pelayanan tutup aja. Iya. Tapi Karena kadang-kadang tato jadi berhala. Iya. Kan dia mau pamer supaya kelihatan keren, itu berhala loh. Berhala modern. itu konsep yang itu. Jadi sebenarnya harus tutup aja, Pak. Iya, kan lu mau kasih tunjuk apa di situ supaya orang lihat lu keren. Nah, ada orang juga beberapa bahkan hamba Tuhan kan juga ada yang bilang tato itu nggak apa-apa karena Seni. it's an art ya. Ya kita appreciate art ya, cuman art bentuknya artnya ya gambar di badan. Satu salib. Nah, coba kalau menurut Pak Pendeta Melato konsepnya gimana itu? Kalau orang yang mengatakan tato itu adalah seni, itu orang yang paling menghina Tuhan. Dengarin saya kalau ngomong itu menghina Tuhan. dengar. Tuhan itu seniman agung. Dia bisa lukis cakrawala dan dia tuh waktu dia bentuk kita itu seni terbaik dari Allah. Yes. Jadi kalau orang tato itu orang protes Allah, senimu kurang baik Tuhan. Senimu kurang baik Tuhan. Harusnya waktu Tuhan cipta saya tuh ada ular di sini. Ini kan bagi saya semua kalian yang ngomong, siapapun ini Mel Atok yang ngomong, mau even lu pendeta lu siapa yang lu bilang tato seolah-olah itu seni, lu anak setan. Dengar saya ngomong, lu setan dipakai setan. Kau menghina Allah. Allah tuh sudah melukis kita. Yes. Semua yang Allah lukis yang terbaik. Kok kau protes Tuhan dengan cara gini gitu? Bukannya lu dipakai setan. Jangan ngomong saya ini dari mantan gila baru sembuh. Jadi saya tahu dunia itu gitu loh. Hanya orang yang tidak intim sama Roh Kudus, yang kepala batu, yang suka menganggap perbuatan Tuhan tuh nggak sempurna. Jadi perlu ditambah-tambahin. Nggak kan? Kacau. Tubuh kita adalah bait Allah, makanya di wallpaper. Biar maksudnya biar tubuh Allah dibaguskan begitu. Iya kan, tubuh kita ini bait Allah. Nah, tembok putih kan nggak enak, wallpaper sama dia. Sebenarnya mereka Menurut saya itu penghinaan kepada Tuhan. Tukang termasuk pendeta-pendeta tato siapapun kau, saya tidak peduli. Kau menghina Tuhan tuh, kau tidak cocok jadi pendeta. dan memang tidak secara langsung mereka ngomong seperti itu, tapi tanpa sadar mereka tato itu Suka pamer-pamer. Ada yang ngomong malah. Ada. Kalau saya khotbah berarti ada di depan saya dia habis. Tapi Pak, itu mari Itu saya kita ulek benar-benar. beranjak ke konteks. Itu yang tato Pak, bagaimana yang masih hamba Tuhan dia masih merokok gitu. Merokok, hamba Tuhan masih merokok. Masih tahu. Jangan sendirian dong, join dong. Enggak, itu dosa. Banyak orang yang bertanya tuh, mana ayat yang membuktikan bahwa Nggak boleh merokok. Padahal ada loh. Pom bensinnya larang rokok. Ada. Saya bisa tunjukin ayatnya. Oh ada. Ada. Terus kalau di ayat Alkitab cuma pesta pora, celakalah engkau yang jago campur minuman. Sebenarnya kan cuma begitu. Tapi ada. detail Ya, secara boleh, ada. boleh di-spill? Ada. Saya kita buka. tolong baca Galatia 5 Oke. ayat 19 dulu. ini kalau bicara pakai ayat pendukung ini enak Pak. harus ayat. Galatia 5. Nanti saya jelaskan yang saya maksud. Mulai ayat 19. ini supaya teman-teman nilai Kristen yang masih bertanya-bertanya ini Iya. langsung. Oke. 19. Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Loh, rokok sama narkoba di mana? Iya. Enggak ada Pak. Ada nggak kata dan sebagainya di situ? Ada. Itu maksudnya lu masukin sendiri. Selesai. List yang tadi tambahkan Pak. Tuhan hanya urus kau punya dosa. Masukin sendiri. Tujuan pakai sebagainya tuh supaya ketika kau bertanya, baca itu ayat, masukin sendiri. Rokok, narkoba, pornografi, masukin sendiri. Wah. Ayat itu memang tujuannya itu.
Ini padahal sudah dibuat dari tahun berapa ya, tapi emang sudah dipersiapkan dengan kata-kata dan sebagainya. Masukin sendiri dia. Oke. Sebenarnya kalau dia mau lanjutkan terlalu panjang nanti Alkitab. Iya, masa urus kau punya kejahatan. Kita mau urus, Oh, Tuhan mau urus wow. lain lagi. Jadi makanya kau isi Wow, iya baru paham. Pak, ini satu lagi. Ya, kita beranjak. Ini masih tentang Kristen Progresif dengan ajarannya tentang perpuluhan. Oke. Mereka mengatakan bahwa perpuluhan itu sebenarnya dalam perjanjian lama. Perjanjian baru sekarang sudah ada. Implementasinya perjanjian baru hanya di perjanjian lama. Perjanjian baru sudah nggak ada. Harusnya tidak perlu memberikan perpuluhan. Nah ini penting nih karena biar orang Kristen tidak salah mengerti tentang sebuah perpuluhan. Karena kita kan diajarkan untuk memberi perpuluhan, tapi tahu ada ajaran untuk tidak perlu memberi perpuluhan. Penghasilan 10% dari penghasilan kita harus berikan kembali bagi Tuhan. Itu kan katanya milik haknya Tuhan. Tetapi dalam perjanjian konteksnya dalam perjanjian baru katanya sudah tidak ada, jadi tidak perlu. Ini masih tentang Kristen Progresif. Gimana? Tidak ada ayat yang memberi keterangan bahwa perpuluhan itu sudah dihapus, tidak ada. Iya. Ada lagi saya nonton video pendeta tertentu, dia bilang saya udah pergi ke Israel, saya sudah cek di sana. Ya. Loh, Israel Effort ya. kau cek di sana kan Israel memang sistem Yudaisme sudah tidak ada. Kau mau cek apa di sana? Paulus itu orang Yahudi dan Paulus itu masih membahas perpuluhan. Ingat dalam ilmu tafsir Alkitab ada data-data eksplisit tapi ada data-data implisit. Implisit itu juga bisa jadi dasar. Oke. Yesus itu bicara perpuluhan. Tuhan Yesus aja masih bicara perpuluhan di Matius 23 ayat 23. Ya, di situ kalau baca yang lebih penting dari perpuluhan itu ada kesetiaan, keadilan, belas kasihan. Tapi di akhir dari Matius 23 ayat 23 itu Tuhan Yesus bilang yang lain dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Berarti perpuluhan tidak akan hilang, jangan diabaikan. Perpuluhan dibanding dengan keadilan, kesetiaan, belas kasihan, jelas tiga hal ini lebih penting. Lebih penting. Perpuluhan juga penting. Lebih penting, juga penting dan jangan diabaikan. Berikut, lalu di perjanjian baru itu dibaca di 1 Korintus 9 ayat 13 14 9 13 14 coba baca. Saya beri keterangan di situ. 1 Korintus 9 13 14. Penting nih, Pak. Iya, Paulus 1 Korintus 9 ayat 13. Ya. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu? Iya. Dan Sampai di situ. Oke. Yang melayani tempat kudus zaman itu siapa? Orang Lewi. Iya, betul. Ini prinsip keimaman Lewi sudah tidak ada, tapi Paulus masih pakai sebagai pembanding karena ternyata ada Lewi-Lewi rohani, para pendeta hamba Tuhan yang melayani sekarang. Sebagaimana Lewi-Lewi itu dapat hidup dari situ, ya mereka juga. Coba baca terus. Dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu. Iya, di mezbah itu ada apa? Ada perpuluhan. Terus. Demikianlah pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Iya, di situ tidak ada kata perpuluhan, tapi di balik mezbah dan pelayanan para Lewi, hidupnya dari apa? Perpuluhan. Itu memberi legitimasi bahwa perpuluhan itu masih berlangsung. Pokoknya sebelum kiamat perpuluhan tetap ada. Orang-orang yang bilang perpuluhan tidak ada tuh saya lihat beberapa di antara mereka ada yang memang tidak mau bayar perpuluhan, mungkin latar belakang pengusaha atau apa, mulai bikin gereja atau sakit hati sama gereja, mulai ajar sembarang. Orang begini bertanggung jawab sama Tuhan. Kalau misalnya ada orang bilang gini, aku nggak mau perpuluhan, tapi aku menabur. Menabur apa? Perpuluhan itu bukan uangnya dia jangan sok tahu. Nah, itu bedanya. Dia kerja dapat 1 juta, uangnya dia itu cuma yang 90%. 10% itu Tuhan punya, itu bukan duit kau. Kau jangan omong macam-macam, kembalikan. Kalau kau mau menabur, bayar perpuluhan itu tidak menabur, itu mengembalikan. Menabur itu kalau kau korek dari yang 90 itu baru menabur. Perpuluhan kau anggap uang kau bagaimana? Tidak ada. Perpuluhan itu Tuhan punya. Wajib. Siapa yang? Ya itu Tuhan punya, bukan punya kau. Syukur dia perpuluhan. Syukur dia bilang perpuluhan. Kalau dia ganti perpuluhan jadi 50%, mati kau. Tapi ada yang bilang ini, Pak. Kamu kalau nggak ikhlas jangan kasih. Tapi ada yang bilang ini, Pak. Kamu kalau nggak ikhlas jangan kasih. Tapi ada yang bilang ini, Pak. Kamu kalau nggak ikhlas jangan kasih. Tapi ada yang bilang ini, Pak. Kamu kalau nggak ikhlas jangan kasih. Tapi ada yang bilang ini, Pak. Kamu kalau nggak ikhlas jangan kasih. Tapi ada yang bilang ini, Pak. Kamu kalau nggak ikhlas jangan kasih. Tapi ada yang bilang ini, Pak. Kamu kalau nggak ikhlas jangan kasih. Tapi ada yang bilang ini, Pak. Kamu kalau nggak ikhlas jangan kasih. Tapi ada yang bilang ini, Pak. Kamu kalau nggak ikhlas jangan kasih. Tapi ada yang bilang ini, Pak. Kamu kalau nggak ikhlas jangan kasih. Tapi ada yang bilang ini, Pak. Kamu kalau nggak ikhlas jangan kasih. Tapi ada yang bilang ini, Pak. Kamu kalau nggak ikhlas jangan kasih. Tapi ada yang bilang ini, Pak. Kamu kalau nggak ikhlas jangan kasih. Tapi ada yang bilang ini, Pak. Kamu kalau nggak ikhlas jangan kasih. Tapi ada yang bilang ini, Pak. Kamu kalau nggak ikhlas jan
Itu kata-kata gini. Tapi kalau Perpuluhannya. kasih ya bisa kasih, yang penting kamu ikhlas. Tapi kalau nggak ikhlas jangan kasih. Intinya orang yang tidak kasih dengan alasan, bagi saya itu memang Kristen palsu juga sih. Nah itu Pak, kayak begitu. Tak usah putar-putar, itu Kristen omong kosong tuh. Orang cinta Tuhan tuh taat Tuhan, dan Tuhan melatih kita untuk cinta Dia dimulai dari perkara kecil, perkara uang. Kalau dengan uang saja kita tidak setia sama Tuhan, yang lain-lain pasti omong Ya. kosong. Wah, ya, betul. Jadi itu bukan template lagi, itu Tapi kebenaran. tentu kita pendeta kan tidak khotbah perpuluhan dengan alasan supaya Ya. kita kaya. Enggak, ini kebenaran. Saya jarang loh bicara ini di gereja, tapi karena Anda bertanya ya saya respon aja. Siap. Bahkan saya tidak pernah khotbah perpuluhan apa. Iya. Jarang. Oke. Tapi saya paham benar dokternya itu. Tapi penting untuk juga mengingatkan. Harus Pas di tanggal-tanggal supaya muda. jemaat tahu. Tanggal-tanggal muda. supaya jemaat tahu kenapa perpuluhan itu bukan uang kamu, balikin. Haknya Tuhan. Oke, Tuhan. Thank you, Pastor Melato. Buat terakhir ini. Oh, belum. Penting banget ini. Untuk close. Nah, perpuluhan kan untuk yang sudah penghasilan kerjakan. Nah, bagaimana yang anak muda? Perlu nggak anak muda perpuluhan? yang belum kerja atau? Kan Tuhan suruh yang punya hasil, kalau nggak ada hasil ya nggak usah. Iyalah, ya iyalah. Kasih aja hidupnya untuk melayani Tuhan. Iya, masuk akal sih. Uang jajan itu termasuk perpuluhan nggak? Hah? Uang jajan Waduh. dikasih orang tua. Enggak. Tapi kalau ada orang dia mau latih diri dari sekarang, boleh aja. Oke. Oke, kalau gitu sebelum kita menutup, ada ya sepatah dua patah kata notes untuk mengencourage anak-anak muda di luar sana mengenai kekristenan itu. Iya, untuk jadi Kristen itu harus punya komitmen ya. Jadi Kristen itu tujuan utamanya menyenangkan Tuhan ya. Dan kalau menyenangkan Tuhan, ada yang dukung, ada yang tidak. Jadi maju aja terus, fokus kepada Tuhan. Kalau fokus kita lari ya pasti kita tumbang begitu ya. Dan saya percaya kok sekarang ini setan bekerja double porsi, maka anak-anak Tuhan harus lebih semangat cari Tuhan. God bless you. Oke, dengar itu semua teman-teman ya, harus lebih semangat. See you on the next podcast. Kembali lagi. Sampai jumpa. Bye bye. God bless you.